Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang persamaan lingkaran dengan dosen pengampu Pak Dani. Saya Muhammad Rahmatullah Hidayah dan rekan saya ada Saharani Rizky Salsabila dan ada Intan Ayu. Berikut presentasi dari kami. Pertama adalah peta konsep. Kesatu, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran di sini kami akan membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0, 0,0 dan jari-jari R. Kedua, berpusat di M, A, B dan jari-jari M. Yang ketiga, persamaan umum lingkaran. Kedua, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang ketiga, persamaan garis singgung lingkaran. Di sini ada 3. Yang pertama, garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran. Kedua, garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Ketiga, garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garisnya. Yang keempat, kedudukan dua lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu ini dinamakan sebagai pusat lingkaran. Jarak titik pusat ke titik pada lingkaran dinamakan sebagai jari-jari. Konsep lingkaran yang meliputi luas, keliling, panjang tali busur, luas juring, serta menghitung panjang garis singgung lingkaran telah kalian pelajari di SMP. Sekarang kita akan mempelajari konsep lingkaran secara analitik, meliputi persamaan lingkaran, kedudukan titik, dan garis terhadap lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, dan berkas lingkaran. Pertama, persamaan lingkaran. Pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di O, titik 0,0 dan berjari-jari R. Perhatikan gambar di samping. Lingkaran L berpusat di O, titik 0,0 dan berjari-jari R. Misalkan titik P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L, jari-jari OP sama dengan R. Segitiga POQ siku-siku di PQ. POQ di PQ. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik P, X, Y yang diambil adalah sembarang, sehingga persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O, titik 0,0 dan memiliki jari-jari R. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, titik 0,0 dan memiliki jari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O, titik 0,0 dan memiliki jari-jari. Yang pertama, R sama dengan 4, dan yang kedua, R sama dengan 4 akar 3. Jawab, persamaan lingkaran yang berpusat di O, titik 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R sama dengan 4, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini R-nya kita substitusi ke dalam rumus tersebut. Didapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Yang kedua, R sama dengan 4 akar 3. Maka persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 kuadrat. Diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 48. Selanjutnya, contoh soal lagi. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O, titik 0,0 dan melalui titik 6, -8. Jawab, persamaan lingkaran yang berpusat di O, titik 0,0 adalah lingkaran yang melalui titik 6, -8. Sehingga diperoleh, kita masukkan ke dalam rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya kita ganti
menjadi 6 kuadrat dan Y-nya kita ganti negatif 8 kuadrat. Kita peroleh 36 ditambah 64 sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 100. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat O titik 0,0 dan melalui titik 6, negatif 8 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Yang ketiga, tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121. Jawab, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121. Kita kembalikan ke dalam rumus persamaan lingkaran. Yang rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita langsung ambil R kuadratnya. R kuadrat sama dengan 121. R sama dengan akar 121 sama dengan 11. Jadi jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121 adalah 11. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di M melalui titik A, B dan berjari-jari R. Perhatikan gambar di samping. Lingkaran L berpusat di M lingkaran L berpusat di M titik A, B. Misalkan P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L, jari-jari MP sama dengan R, MQ sama dengan X dikurangi A, PQ sama dengan Y kurangi B. Segitiga PMQ siku-siku di Q. Maka berdasarkan teorema Pythagoras berlaku, MQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat. Sama dengan dalam kurung X dikurangi A kuadrat ditambah dalam kurung Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena titik P, X, Y diambil sembarang, maka persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan memiliki jari-jari R. Bentuk persamaan ini disebut bentuk baku persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan memiliki jari-jari R, yaitu dalam kurung X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikutnya, contoh soal A. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan berjari-jari 5. Jawab. Persamaan lingkaran berpusat di titik 2,3 dan jari-jari R-nya adalah 5 adalah dalam kurung X kurangi 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y kurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena jari-jarinya 5, maka R adalah 5. Sehingga persamaan lingkarannya menjadi X kurangi 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini di titik 2,3 kita masukkan ke dalam X dan Y dan R-nya kita juga masukkan ke dalam rumus. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan berjari-jari 5 adalah dalam kurung X kurangi 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 25. B. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan melalui titik 6, negatif 3. Jawab, persamaan lingkaran yang berpusat di 3,1 berjari-jari R adalah X kurangi 3 kuadrat ditambah dalam kurung Y kurangi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena melalui titik 2,5, maka 2 kurangi 3 kuadrat ditambah 5 kurangi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 1 tambah 16, R kuadrat diperoleh 17 sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di 3,1 dan melalui titik 6, negatif 3 adalah X kurangi 3 kuadrat tambah Y kurangi 1 kuadrat sama dengan 17. Contoh soal A. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan berjari-jari 5. Jawab.
Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan jari-jari R adalah dalam kurung X kurangi 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena jari-jarinya 5, maka R sama dengan 5. Sehingga persamaan lingkarannya menjadi X kurangi 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Diperoleh dalam kurung X kurangi 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan berjari-jari 5 adalah X kurangi 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 25. B. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan melalui titik 6, negatif 3. Jawab. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan berjari-jari R adalah X kurangi 3 kuadrat ditambah Y kurangi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena melalui titik 6, negatif 3, maka 6 kurangi 3 dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung negatif 3 kurangi 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Hasilnya 6 kurangi 3 adalah 3, 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 3 dikurangi 1 adalah negatif 4, dikuadratkan hasilnya 16, sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 25. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan melalui titik 6, negatif 3 adalah dalam kurung X kurangi 3 kuadrat ditambah dalam kurung Y kurangi 1 kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya yang ketiga, persamaan umum lingkaran. Persamaan lingkaran terdapat berbagai macam persamaannya, yaitu persamaan yang dibentuk dari titik pusat dan jari-jari, serta suatu persamaan yang bisa dicari titik pusat dan jari-jarinya. Persamaan umum lingkaran. Terdapat persamaan umum seperti di bawah ini, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dilihat dari persamaan di atas dapat ditentukan titik pusat serta jari-jarinya adalah sebagai berikut. Jari-jari R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat kurangi C. Lalu ada titik pusat lingkaran adalah titik pusat yaitu negatif setengah A, negatif setengah B. Selanjutnya yaitu contoh soal. 1. Tuliskan persamaan umum lingkaran yang berpusat di M, yaitu titik negatif 4,3 dan berjari-jari 7. Jawab. Pusatnya adalah negatif 4,3 dan R sama dengan 7. Maka persamaannya adalah, kita buat rumusnya terlebih dahulu, kita masukkan rumusnya, yaitu X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan F kuadrat. A-nya kita ganti negatif 4 dan 3-nya mengganti yang B, yaitu diperoleh X kurangi negatif 4 kuadrat tambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat, yaitu X tambah 4 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 49. Hasilnya X kuadrat tambah 8X tambah 16 ditambah Y kuadrat kurangi 6Y tambah 9 sama dengan 49. Diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita samakan ya, untuk variabelnya kita kumpulkan terlebih dahulu. Untuk yang kuadrat dan kuadrat, untuk yang tidak kuadrat yang pangkatnya 1 kita samakan juga, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X kurangi 6Y tambah 25 sama dengan 49. Diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X kurangi 6Y kurangi 24 sama dengan 0. Atau dengan menentukan A sama dengan negatif 2A, B sama dengan negatif 2B, dan C sama dengan dalam kurung X kurangi A kuadrat ditambah dalam kurung Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Diperoleh A sama dengan negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8, B sama dengan negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kurangi 7 kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu diperoleh 16 tambah 9 kurangi 49 sama dengan negatif 24. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurangi 6Y
kurangi 24 sama dengan 0. Kedudukan yang kedua, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. A, B, dan C. A berada di dalam lingkaran, B mengelilingi lingkaran, dan C berada di luar lingkaran. Jadi, suatu titik A, X, Y terletak di dalam lingkaran yang berpusat di P titik 0,0 dan berjari-jari R jika X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Suatu titik A, X, Y terletak pada lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, suatu titik A, X, Y terletak di luar lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R jika X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Contoh soal A. Tentukan kedudukan titik A yaitu melalui 2, -5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jawab, kita substitusikan titik 2, -5 ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. 2 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat sama dengan 25. Hasilnya 4 tambah 25 sama dengan 25. 29 sama dengan 25. Kesimpulan, karena 29 lebih besar dari 25, maka kondisi tersebut memenuhi syarat X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Sehingga kesimpulannya adalah titik 2, -5 berada di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika garis Y sama dengan MX plus N, sembarang dan L ada lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran L, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk yang gambar pertama itu D kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Kemudian untuk gambar yang kedua, kalian lihat itu D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran dengan memotong pada satu titik. Dan gambar yang ketiga itu D lebih dari 0, garis memotong lingkaran pada 2 titik. Kedudukan garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Untuk yang pertama, jika D kurang dari 0, maka garis memotong lingkaran pada 2 titik. Dan kemudian jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran dengan 1 titik potong. Dan yang terakhir, jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Untuk contoh soalnya, yang pertama, tentukan kedudukan garis 2X min Y sama dengan negatif 5 terhadap lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, 2X min Y sama dengan negatif 5. 2X plus 5 sama dengan Y. Kita pindah atau kita balik saja menjadi Y sama dengan 2X plus 5. Kita substitusikan Y 2X plus 5 ke persamaan lingkaran. Jadinya X pangkat 2 plus 2X plus 5 pangkat 2 min 2X plus 3 kali 2X plus 5 tambah 1 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 4X pangkat 2 plus 20X itu 2X plus 5 pangkat 2 ya. Kemudian plus 25 min 2X tambah 6X. 6X itu dari 3 kali 2X. Kemudian 3 kali 5 jadinya 15 tambah 1 sama dengan 0. 5X pangkat 2 plus 24X tambah 41 sama dengan 0. Dari sini kita memperoleh A sama dengan 5, B sama dengan 24, sedangkan C sama dengan 41. Ingat, A adalah koefisien X pangkat 2 atau Y pangkat 2, sedangkan P adalah koefisien X atau Y, ataupun C adalah konstanta.
kita tentukan nilai D dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Kemudian kita tulis rumusnya dulu. Masukkan yang ABC-nya tadi ke dalam rumus, jadinya D sama dengan 24 pangkat 2 min 4 kali 5 kali 41. Jadinya D sama dengan 576 dikurangi 820 sama dengan negatif 244. Karena nilai D negatif 244, maka negatif 244 itu kurang dari 0. Jadinya D kurang dari 0, sehingga kesimpulannya adalah kedudukan garis 2x min Y sama dengan negatif 5 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 2x tambah 3Y tambah 1 sama dengan 0 adalah tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan titik tersebut. Ada 3 jenis cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran, yaitu jika diketahui 1. Garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran. Yang kedua, garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Yang ketiga, garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garisnya. Untuk yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran harus dipahami bahwa titik yang dilalui garis tersebut terdapat pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran tergantung pusat lingkaran tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran pusat O 0,0 pada titik A X1, Y1. Berikut contohnya. Contoh gambarnya. Untuk contoh soalnya, apakah titik 2, negatif 3 terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13? Untuk cara penyelesaiannya dengan melakukan substitusi. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13, kita substitusikan jadi 2 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan 13, jadinya 4 tambah 9, 4 nya kan 2 pangkat 2 kan 4, negatif 3 pangkat 2 kan 9, jadi 4 tambah 9 sama dengan 13 sama dengan 13, jadi sisinya itu sama, kanan kirinya itu sama, 13 sama 13, jadi terbukti karena titik 2, negatif 3 terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13, maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Kita masukkan 2X min 3Y sama dengan 13. Untuk yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran pusat A, P, D pada titik M, X1, Y1. Dapat kalian lihat gambarnya ya. Persamaan garis singgungnya adalah X1 dikurangi P dikali X kurangi P ditambah Y1 kurangi P dikali Y dikurangi P sama dengan R pangkat 2. Untuk contoh soalnya, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik 3,1 pada lingkaran X min 1 pangkat 2 ditambah Y min 4 pangkat 2 sama dengan 5 dan titik singgungnya A negatif 3,1. Untuk pembahasannya, kalian uji dulu titik pada lingkaran, jadinya min negatif 3 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 25, itu 16 ditambah 9 sama dengan 25, jadinya 25 sama dengan 25, terbukti. Karena titik negatif 3,1 terletak pada lingkaran X min 1 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25, maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, kemudian X1 nya kita ganti min 3, P nya kita ganti 1, Y1 nya kita ganti 1, dan R kuadratnya kita ganti 25. Jadinya masukkan saja negatif 3
dikurangi 1 dikali X dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 4 dikali Y dikurangi 4 sama dengan 25. Jadinya negatif 4 dikali X min 1 dikurangi 3 dikali Y min 4 sama dengan 25. Hasilnya negatif 4X itu dari negatif 4 kali X ya, ditambah negatif 4 dikali negatif 1 jadinya 4, kemudian dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 25, jadinya 4X tambah 3Y tambah 9 sama dengan 0, itu garis singgungnya. Untuk yang C, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 4X tambah B Y tambah C sama dengan 0 pada titik M X1, Y1, persamaan garis singgungnya adalah X1 dikali X ditambah Y1 kali Y ditambah setengah A kali X tambah X1 ditambah setengah B dikali Y tambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, persamaan garis singgung melalui titik 2,1 pada lingkaran L X2 tambah Y X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 2X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, uji dulu titiknya pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Kemudian masukkan titiknya tadi, jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 min 2 kali 2 tambah 41 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadinya kalau kita jumlahkan semuanya itu hasilnya 0. Maka 0 sama dengan 0, terbukti. Karena titik 2,1 terletak pada lingkaran L X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min X plus 4Y min 5 sama dengan 0, maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan titiknya tadi jadinya 2X tambah Y dikurangi setengah dikali 2 dikali X tambah 2 ditambah setengah dikali 4 dikali Y tambah 1 ditambah 5 sama dengan 0. 2X tambah Y min kali 3X tambah 2 ditambah 2 dikali Y tambah 1 tambah 5 sama dengan 0. Kemudian hasilnya 2X tambah Y dikurangi X dikurangi 2 ditambah 2Y plus 2 ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian hasilnya X ditambah 3Y plus 5 sama dengan 0. Yang kedua, garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Garis singgung lingkaran melalui titik luar lingkaran dapat dilihat bahwa ada sebuah titik di luar lingkaran, kemudian ditarik kedua titik pada lingkaran sehingga diperoleh garis menyinggung lingkaran. Kalian perhatikan gambarnya. Dalam menentukan persamaan garis singgung lingkaran terdapat dua cara, yaitu A. Persamaan garis singgung melalui titik A X1, Y1 di luar lingkaran. Cara menentukan persamaan garis singgung, misalnya garis singgung Y sama dengan M kali X tambah N. Yang kedua, substitusi titik A X1, Y1 ke Y sama dengan M kali X tambah 6 dan diperoleh nilai N. Kemudian substitusi nilai N ke garis Y sama dengan M kali X tambah N. Yang selanjutnya, substitusi garis baru diperoleh tersebut atau di mana N sudah diganti ke persamaan lingkaran dengan menentukan nilai diskriminan atau D, yaitu D sama dengan 0. Dengan diperoleh nilai M, maka substitusi nilai M ke garis yang baru tersebut kembali. Untuk contoh soalnya, carilah persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang dapat ditarik dari titik 7, negatif 1. Untuk pembahasannya, persamaan garis singgung yang melalui 7, negatif 1 dengan gradien M adalah Y tambah 1 sama dengan
M dikali X dikurangi 7. Jadinya Y sama dengan M kali X dikurangi 7M dikurangi 1. Itu persamaan 1. Kemudian substitusi persamaan 1 ke persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadinya diperoleh X pangkat 2 ditambah MX M kali X dikurangi 7M dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 25. X kuadrat ditambah MX kurangi 7M dikurangi 1 dikuadratkan lagi sama dengan 25. Kemudian X pangkat 2 ditambah MX dikurangi 7M kuadratkan 2 dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali MX dikurangi 7M ditambah 1 sama dengan 25. Kemudian kita jabarkan lagi X kuadrat ditambah M kuadrat dikali X kuadrat dikurangi 14M kuadrat X ditambah 49M kuadrat dikurangi 2MX ditambah 14M tambah 1 sama dengan 25. Jadinya 1 tambah M kuadrat dikali X pangkat 2 ditambah 14M kuadrat tambah 20M kali X tambah 49M kuadrat tambah 14M dikurangi 24 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Dari bentuk persamaan kuadrat di atas diperoleh A sama dengan 1 plus M kuadrat, B nya negatif 14M kuadrat ditambah 22M, kemudian C nya 49M kuadrat ditambah 14M dikurangi 24. Maka yang kita peroleh D sama dengan negatif kali 14M kuadrat tambah 2M kita kuadratkan dikurangi 4 dikali 1 tambah M kuadrat dikali 49M kuadrat tambah 14M dikurangi 24. Hasilnya 196M pangkat 4 ditambah 56M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 2 min 4 dikali 49M kuadrat ditambah 14M dikurangi M ditambah 49M pangkat 4 ditambah 14M pangkat 3 dikurangi 24M pangkat 2. Jadinya negatif 96M pangkat 2 dikurangi 56M tambah 96. Ingat, syarat garis menyinggung lingkaran adalah D sama dengan 0. Maka negatif 96M pangkat 2 dikurangi 56M ditambah 96 sama dengan 0. Jadinya kedua ruas dibagi dengan 8 ya. Ini 12M pangkat 2 tambah 7M dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan jadinya 3M tambah 4 kali 4M dikurangi 3 sama dengan 0. Jadinya M nya sama dengan negatif 4/3 dan M nya sama dengan 3/4. Kemudian kita substitusikan nilai M sama dengan negatif 4/3 dan M sama dengan 3/4 persamaan kepersamaan garis Y sama dengan 4 kali X dikurangi 7M dikurangi 1, sehingga kita peroleh persamaan garis singgung dengan gradien M sama dengan negatif 4/3, yaitu kita tulis rumusnya dulu juga nggak apa-apa, kemudian kita masukkan yang gradiennya, jadinya Y sama dengan negatif 4/3 X dikurangi 7 dikali negatif 4/3 dikurangi 1. Y sama dengan negatif 4/3 X ditambah 28/3 dikurangi 1. 3Y sama dengan negatif 4X ditambah 2X min 3. Jadinya kita pindah ruas, min 4X jadinya 4X, kemudian 4X tambah 3Y sama dengan 25. 25 itu dari 28 dikurangi 3 itu ya. Maka garis singgung dengan gradien M 3/4, yaitu
Y sama dengan 3/4X dikurangi 7 dikali 3/4 dikurangi 1. Y sama dengan 3/4X dikurangi 21/4 dikurangi 1. Jadinya 4Y sama dengan 3X min 21 min 4. 3X min 4Y. Itu yang 3X-nya kita pindah luasnya. Jadinya sama dengan 25. Untuk yang B, menggunakan garis polar atau garis kutub, bisa kalian lihat gambarnya. Jika melalui titik A, X1, Y1 di luar lingkaran ditarik 2 buah garis pada lingkaran dengan titik singgungnya B, yaitu X2, Y2 dan C, X3, Y3, maka diperoleh persamaan garis polar BC, yaitu 1 X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Yang keduanya X1 dikurangi P dikali X dikurangi P ditambah Y1 dikurangi Q dikali Y dikurangi Q sama dengan R kuadrat. Cara membuat persamaan garis siku lingkaran. Yang pertama, membuat persamaan garis polar dari titik A X1, Y1 terhadap lingkaran. Yang kedua, substitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran dengan mencari nilai X. Dan yang terakhir, substitusi nilai X dan Y ke persamaan garis polar untuk menentukan titik B dan titik Y. Untuk contoh soalnya, persamaan garis polar yang ditarik dari titik A 2,2 terhadap lingkaran X tambah 3 dikuadratkan ditambah Y min 1 dikuadratkan sama dengan 16 adalah, untuk pembahasannya, pertama kita tentukan garis polar, yaitu tarik dari titik A 2,2 dengan pusat lingkaran negatif 3,1 dan jari-jari R sama dengan 4 dengan menggunakan rumus X1 dikurangi P dikali X dikurangi P ditambah Y1 kurangi Q dikali Y dikurangi Q sama dengan R kuadrat. Maka 2 tambah 3 dikali X tambah 3 tambah 2 dikurangi 1 dikali Y kurangi 1 sama dengan 16. Jadinya 5 dikali X tambah 3 tambah Y dikurangi 1 sama dengan 16. 5X tambah 15 sama dengan Y kurangi 1 kurangi 16 sama dengan 0. Kemudian jadinya 5X tambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis polarnya adalah Y sama dengan 2 dikurangi 5X. Kemudian, substitusi Y sama dengan 2 dikurangi 5X ke persamaan lingkaran. X ditambah 3 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 16. Jadinya, X tambah 3 kuadratkan tambah Y min 1 kuadratkan sama dengan 16. X tambah 3 kuadrat tambah 2 min 5X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 16. Jadinya X tambah 3 kuadrat tambah 1 min 5X kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita jabarkan lagi, jadinya X pangkat 2 tambah 6X tambah 9 tambah 1 dikurangi 10X tambah 25X pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian 16-nya kita ganti ruas ya, jadinya 26X pangkat 2 min 4X min 6 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi, dibagi 2 jadinya 13X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan menggunakan rumus ABC, maka dapat diperoleh nilai X yaitu A sama dengan 13, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. X1,2 sama dengan min dalam kurung min 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4 kali 13 dikali min 3 per 2 dikali 13. X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 4 plus 156 per 26. X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 160 per 26. X1,2 sama dengan 2 plus minus 4 akar 10 per 26. X1,2 sama dengan 1 plus minus 2 akar 10 per 13.
Jika X1 sama dengan 1 plus 2 akar 10 per 13, maka diperoleh nilai 2 min 5X, yaitu Y sama dengan 2 min 5 dikali 1 plus 2 akar 10 per 13. Y sama dengan 26 min 5 min 10 akar 10 per 13. Y sama dengan 21 min 10 akar 10 per 13. Sanggungnya adalah 1 plus 2 akar 10 per 13, 21 min 10 akar 10 per 13. Jika X2 sama dengan 1 min 2 akar 10 per 13, maka diperoleh 2 min 5X-nya, yaitu Y sama dengan 2 min 5 kali 1 min 2 akar 10 per 13 sama dengan 26 min 5 plus 10 akar 10 per 13. Y sama dengan 21 plus 10 akar 10 per 13. Jadi titik senggungnya adalah dalam kurung 1 min 2 akar 10 per 13, 21 plus 10 akar 10 per 13. 3. Garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garisnya. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu berdasarkan persamaan lingkarannya. 1. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M terhadap lingkaran dalam kurung X min P kuadrat plus dalam kurung Y min H kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya adalah Y min H sama dengan M dalam kurung X min P plus minus R akar M kuadrat plus 1. Persamaan garis lingkaran dengan gradien M terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya adalah Y min H sama dengan M dalam kurung X min P plus minus R akar M kuadrat plus 1. Berikut merupakan cara menentukan nilai PQ beserta jari-jari lingkaran dengan persamaan di atas. Dalam materi persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien diketahui sering ditemukan hubungan antara dua garis, yaitu sejajar dan tegak lurus. Maka 1. Dua buah garis sejajar, maka gradiennya adalah sama, yaitu M1 sama dengan M2. 2. Dua garis yang saling tegak lurus, perkalian kedua gradiennya adalah negatif 1, yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, atau M2 sama dengan 1 per M1. Contoh soalnya, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien 2 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 5 adalah pembahasannya diketahui dan diperoleh bahwa M-nya adalah 2 dan R sama dengan akar 5, sehingga persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien 2 dan R sama dengan akar 5 adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1 sama dengan 2X plus minus akar 5 dikali akar 2 kuadrat plus 1. Y sama dengan 2X plus minus 5. Contoh soal yang kedua. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien 2 pada lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 adalah pembahasannya diketahui dan diperoleh bahwa M sama dengan 2 dan R sama dengan 1, sehingga persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien 2 dan R sama dengan 1 adalah X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 1. Y min H sama dengan M dikali X min P
plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y plus 1 sama dengan 2 dikali X min 2 plus minus 1 dikali akar 2 plus 1. Y plus 1 sama dengan 2X min 4 plus minus akar 5. Y sama dengan 2X min 5 plus minus akar 5. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X min 5 plus akar 5 dan Y sama dengan 2X min 5 min akar 5. Contoh soal yang ketiga, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 12X plus 8Y min 48 sama dengan 0 yang sejajar dengan X min 2Y min 5 sama dengan 0 adalah pembahasannya. Jika diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 12X plus 8Y min 48 sama dengan 0 dan diperoleh pusat lingkarannya yaitu 6, min 4 dan jarinya adalah R sama dengan akar 1/4 dikali min 12 kuadrat plus 1/4 dikali 8 kuadrat min dalam kurung min 48. R sama dengan 36 plus 16 plus 48. R sama dengan akar 100. R sama dengan 10. Dengan menentukan gradien garis singgungnya di mana sejajar dengan garis X min 2Y min 5 sama dengan 0 sehingga diperoleh M sama dengan 1/2. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung dengan rumus Y min Y sama dengan M dalam kurung X min P plus minus R akar M kuadrat plus 1 Y plus 4 sama dengan 1/2 dalam kurung X min 6 plus minus 10 akar 1/2 kuadrat plus 1 Y plus P sama dengan 1/2 dalam kurung X min 6 plus minus 10 akar 5/4 Y plus 4 sama dengan 1/2 dalam kurung X min 6 plus minus 5 akar 5. 2Y plus 8 sama dengan X min 6 plus minus 10 akar 5. Y min 2 X min 2Y min 14 plus minus 10 akar 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X min 2Y min 14 plus minus 10 akar 5 sama dengan 0. Contoh soal yang keempat. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus dengan 2Y min X plus 3 sama dengan 0 adalah pembahasannya diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan diperoleh pusat lingkarannya yaitu 0,0 dan R sama dengan 5. Dengan menentukan gradien garis singgungnya di mana tegak lurus dengan garis 2Y min X plus 3 sama dengan 0 adalah M-nya sama dengan 1/2. Karena M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka M2-nya sama dengan 1/2. M2-nya sama dengan 2, sehingga diperoleh persamaan garis singgung dengan rumus Y sama dengan 2X plus minus 5 akar 2 pangkat 2 plus 1. Y sama dengan 2X plus minus 5 akar 5. 4. Kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran. Kedudukan lingkaran L1 terhadap L2 ditentukan oleh nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC hasil dari substitusi kedua persamaan lingkaran tersebut dengan ketentuan jika D lebih besar daripada 0, kedua lingkaran berpotongan di dua titik. Dalam hal ini, R1 plus R2 lebih besar dari P1, P2. Jika D sama dengan 0, kedua lingkaran bersinggungan di satu titik. Jika D lebih kecil daripada 0, kedua lingkaran saling lepas.
Contoh soal, bagaimanakah kedudukan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 5x min 3y min 14 sama dengan 0 dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 12 sama dengan 0 jika berpotongan atau bersinggungan. Tentukanlah titik potong atau titik singgungnya. Jawab. Pertama, kita eliminasi terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari x atau y. Sehingga diperoleh x min y min 2 sama dengan 0. Maka y sama dengan x min 2. Sehingga x kuadrat plus dalam kurung x min 2 kuadrat plus 5x min 3 dalam kurung x min 2 min 14 sama dengan 0. X kuadrat plus x kuadrat min 4x plus 4 plus 5x min 3x plus 6 min 14 sama dengan 0. 2x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. X kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Diambil D sama dengan min 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 2 sama dengan 9. Karena 9 lebih besar daripada 0, maka kedua lingkaran berpotongan di dua titik. Titik potongnya min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan negatif 1. Untuk x1 sama dengan 2, maka y1 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka titiknya adalah 2,0. Untuk x2a sama dengan min 1, maka y2-nya sama dengan 2 dikurangi min 1 sama dengan 3, sehingga titiknya yaitu min 1,3. Soal kedua, dua stasiun radio tidak akan menggunakan frekuensi yang sama apabila daerah siarannya bertumbang tindih. Misalkan stasiun radio KXRQ memiliki daerah siaran yang dibatasi oleh x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 6y sama dengan 0, dan WLRT memiliki daerah siaran yang dibatasi oleh x kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 4y sama dengan 0 dalam kilometer. Lukiskanlah daerah siaran dari kedua radio tersebut dalam satu bidang koordinat untuk menentukan apakah kedua stasiun tersebut harus memiliki frekuensi yang berbeda atau tidak. Pembahasannya, pertama, kita harus mengubah persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 6y sama dengan 0 menjadi persamaan yang memuat kuadrat dari binomial-binomial dalam x dan y. Jadi, kita ubah x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 6y sama dengan 0 menjadi x kuadrat plus 8x plus bilangan tertentu ditambah y kuadrat plus 6y ditambah dengan bilangan tertentu sama dengan 0. Maka diisikan x kuadrat plus 8x plus 16 ditambah y kuadrat min 6y min 9 sama dengan 0 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan x plus 4 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 25. Sehingga stasiun radio KXRQ memiliki lokasi di koordinat min 4,3 dan memiliki jari-jari siaran akar dari 25 yakni 5 km.
Selanjutnya kita ubah persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 4y sama dengan 0 ke dalam kuadrat binominal x dan y. Jadi kita ubah x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 6y sama dengan 0 menjadi x kuadrat plus 8x plus bilangan tertentu ditambah y kuadrat plus 6y ditambah dengan bilangan tertentu sama dengan 0. Maka diisikan x kuadrat plus 8x plus 16 ditambah y kuadrat min 6y min 9 sama dengan 0 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan x plus 4 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 25. Sehingga stasiun radio KXRG memiliki lokasi di koordinat min 4,3 dan memiliki jari-jari siaran akar dari 25 yakni 5 km. Selanjutnya kita ubah persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 4y sama dengan 0 ke dalam kuadrat binominal x dan y. X kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 4y sama dengan 0. Kita ubah menjadi x kuadrat min 10x ditambah dengan bilangan tertentu ditambah y kuadrat ditambah 4y ditambah bilangan tertentu sama dengan 0. Kemudian kita isikan bilangan-bilangannya menjadi x kuadrat min 10x plus 25 ditambah y kuadrat plus 4y plus 4 sama dengan 0 plus 25 plus 4 menjadi x min 5 kuadrat ditambah x plus 2 kuadrat sama dengan 29. Sehingga stasiun radio WLRT memiliki posisi di koordinat 5,-2 dan memiliki radius siaran maksimum R sama dengan akar 29 sama dengan 5,39 km. Selanjutnya kita gambarkan daerah siaran dari kedua radio tersebut. Seperti gambar di atas, kita dapat melihat bahwa ada daerah yang saling tumpang tindih. Untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan rumus jarak. Untuk x1, y1 sama dengan min 4,3 dan x2, y2 sama dengan 5, min 2. Sehingga kita dapat peroleh D sama dengan akar dari dalam kurung x2 min x1 kuadrat plus dalam kurung y2 min y1 kuadrat sama dengan dalam kurung 5 min 5 kuadrat plus dalam kurung min 2 min 3 kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus dalam kurung min 5 kuadrat sama dengan akar dari 106 sama dengan 10,30. Karena D sama dengan 10,30 yang berarti lebih kecil daripada 5 ditambah 5,39 sama dengan R kecil plus R besar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada daerah yang saling tumpang tindih. Jadi kedua stasiun radio tersebut harus menggunakan frekuensi gelombang yang berbeda. 1. Suatu kapal pesiar yang ditempatkan pada koordinat 5,12 memiliki radar dengan jangkauan 45 km ke segala arah. A. Tulislah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar kapal tersebut, dan B. Gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah radar tersebut dapat mendeteksi kapal lain pada koordinat 50,25. Pembahasannya, yang A. Dengan menggunakan posisi kapal pesiar di mana
koordinatnya adalah 5,12 sebagai titik pusat, kita dapat memperoleh A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 12. Dan R adalah 45. Sehingga jangkauan maksimum dari radar tersebut dapat dimodelkan sebagai dalam kurung X min 5 kuadrat ditambah dalam kurung Y min 12 kuadrat sama dengan 45 kuadrat, yang sama dengan persamaan dalam kurung X min 5 kuadrat plus Y min 12 kuadrat sama dengan 2025. Untuk yang B, dengan X1, Y1 sama dengan 5,12 dan X2, Y2 sama dengan 50,25, maka dengan menggunakan rumus jarak dapat diperoleh D sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat sama dengan 50 min 5 kuadrat ditambah 25 min 12 kuadrat sama dengan akar 45 kuadrat ditambah 13 kuadrat sama dengan 2194. Akar dari 2194 sama dengan 46,84. Karena 46,84 lebih besar daripada 45, maka kapal pesiar yang kedua tidak akan dapat terdeteksi oleh radar kapal pesiar pertama. Demikian tadi apa yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi lingkaran. Untuk kesalahan kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.